Assalamualaikum. Assalamualaikum. Welcome to our channel. Di episode perdana Masya Allah Denmark kali ini, kami berdua akan sharing ke kalian bagaimana persiapan kami sebelum berangkat atau pindah ke Denmark. Sebelumnya kenalan dulu nih, tak kenal maka tak sayang. Wih, ini kita gaya banget ya, udah kayak ala-ala penyiar gini ya. Ini karena mic kami bermasalah guys, dan jadi kayaknya bakal enak gitu ya kalau suaranya tuh dideketin sama mic-nya gitu. jadi ini bukan sekedar gimmick, tapi memang karena supaya suaranya itu jadi all out gitu ya nggak sih? Oke. Nah, kenalan dulu ya. Aku Rini dan suamiku. Eki. Kami berdua ini kan rencananya mau pindah ke Denmark karena aku akan menemani suamiku yang tercinta ini mau melanjutkan studi S3-nya di mana kampusnya? Di Technical University of Denmark atau biasa disingkat DTU. Oh, keren banget. Bidangnya apa nih? Aduh, apa ya? Loh, kok dia jadi lupa? Ya gitulah. Dalam bidang engineering management, lebih spesifiknya mungkin bisa kita kategorikan sebagai manajemen proyek inovasi. Gitulah. Oke. Ini kita ala-ala ini ya, apa, penyiar-penyiar radio gitu ya. Cuma ya ini jam terbangnya masih nol. Ini episode perdana, tapi tenang aja, insya Allah nggak ngebosenin. Jadi di kali ini ya, kami mau play gitu video perjalanan kami waktu mengurus. Jadi pertamanya mengurus paspor dulu dan visa. Karena kan kalau mau pindah atau baik itu intinya tinggal untuk bekerja atau untuk studi atau untuk keperluan apapun, kan harus ada paspor dulu sebagai warga negara yang mau masuk ke suatu negara yang bukan tempat tinggalnya sehari-hari gitu ya. Kemudian juga harus ada visanya juga. Seperti apa caranya kami mengurus visa dan paspor itu? Kita lihat aja langsung videonya. Hai guys, jadi hari ini hari Selasa tanggal 10 Mei 2022. Hari ini aku dan suamiku Mas Eki, kami dalam perjalanan menuju kantor imigrasi Jakarta Timur. Jadi niatnya hari ini mau mengurus perpanjang paspor sebelum nanti kami akan mengurus visa untuk tinggal di Denmark selama kurang lebih 3 tahun ya. Paling enggak ya 3 tahun. 3-4 tahun. Nah, kenapa sih harus perpanjang paspor? Karena ini kan kebetulan kan paspor aku ini mau expired itu sekitar 1 tahun ke depan lah gitu. Sedangkan nanti kan visanya itu untuk tinggal selama 3-4 tahun ke depan. Jadi daripada nanti di tengah jalan kita repot-repot lagi gitu ya. Mesti ke KBRI soalnya. Mesti ke KBRI segala macam untuk ngurus perpanjang paspor. Jadi lebih baik sekarang aja urus perpanjang paspornya. Terus kemudian jadi gini, banyak banget kejadian gitu ya, banyak banget kejadian katanya pas ngurus visa nggak taunya karena paspornya ini tinggal sedikit lagi masa berlakunya, jadi visanya itu dapatnya sesuai dengan masa berlakunya paspor itu gitu. Jadi gimana tuh ngejelasinnya tuh? Iya, jadi banyak orang mungkin nggak nyadar kali ya. Mereka dapat mungkin beasiswa ke luar negeri atau mungkin diterima di universitas luar negeri atau kerja dan segala macam. Mereka nggak ngecek umur paspornya gitu, masa berlakunya, dan ternyata pas mereka membuat visa ya itu pada akhirnya visanya hanya diberikan sesuai dengan masa berlaku umur paspornya gitu. Jadi yang terjadi di luar negeri itu akhirnya mereka mesti membuat perpanjangan paspor lagi di KBRI, yang mana tuh ya akhirnya makan waktu juga sih gitu. Oke guys, ini kita udah sampai di kantor imigrasi Jakarta Timur. Sebelumnya aku udah daftar online, jadi tinggal dibawa aja bukti pembayarannya. Di sini aku memutuskan untuk ganti jadi e-paspor dan untuk verifikasi dokumen di sini juga. Kemudian ini aku dipanggil ke ruangan foto dan wawancara. Ini masih sepi banget soalnya habis lebaran dan untungnya masih kebagian kuota. Ini sambil menunggu aku juga mau bagi tips ke kalian semua. Kalau kalian pakai kacamata atau soft lens, coba dicopot dulu ya untuk perekaman biometrik ini, dan juga kalau bisa jangan pakai baju warna putih karena foto paspor kalian itu backgroundnya warna putih juga.
Nah, untuk syarat permohonan paspor sendiri, kalian bisa baca satu persatu di video ini. Kalau kecepatan, coba di pause aja. Untuk biayanya, untuk biaya paspor biasa sekitar Rp350.000 dan elektronik Rp650.000. Nah, ini video pada saat aku mengambil e-paspor aku yang udah jadi. Aku cuma bawa bukti pembayaran dan juga KTP dan ambil nomor antrian di alat ini, alat elektronik ini. Kemudian sambil menunggu, sabar aja, biasanya nggak terlalu lama kok. Nah, ini paspor aku udah jadi. Sebetulnya keuntungan dari e-paspor itu macam-macam. Kalian bisa baca sendiri di sini. Keren banget kan? Itu tadi gitu ya video perjalanan mengurus paspor, alhamdulillah udah dapet. Dan selanjutnya adalah visa. Untuk di Denmark, kalau mengurus visa itu harus ke website New in Denmark gitu ya. Tapi sebetulnya visa itu apa sih? Dan visa itu juga jenisnya bisa macam-macam, ada apa aja. Dan mungkin kamu bisa jelasin nggak buat teman-teman semua? Jadi visa itu pada intinya ya teman-teman adalah izin masuk sebuah negara dan juga tinggal. Mau dia short stay gitu ya, jangka pendek misalkan turis ya, ataupun jangka panjang nih misalkan seperti kami berdua gitu ya, karena saya mau studi S3, mau kerja dan bahkan sebagai pengungsi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kamu visanya visa pelajar ya? Ya, lebih spesifiknya adalah pelajar PhD namun employed gitu. Oke, nah kalau aku visanya namanya visa accompanying family member. Nah, itu juga cara mengurusnya agak beda-beda ya. Jadi ada, nah itu daripada penasaran langsung aja deh, ini kita udah rangkum. Nah, ini kami udah rangkum videonya step by stepnya seperti ini. Oke guys, ini tampilan resmi dari halaman website Imigrasi Denmark, New in Denmark. Jadi untuk kasusnya Mas Eki nih, karena filenya sudah dibuatkan oleh pihak kampus sebelumnya, udah ada case order ID-nya, tinggal dimasukin aja. Nah, ini untuk PhD student. Setelah itu masukkan case order ID-nya. Oke, baru setelah itu nanti kita akan diarahkan untuk melakukan pembayaran atau payment terlebih dahulu, baru bisa melanjutkan proses pengajuan aplikasi selanjutnya. Nah, ini paymentnya masukkan kartu kreditnya, itu nomor kartu kreditnya. Setelah paymentnya selesai, barulah kita mendapatkan bukti pembayaran yang harus kita print dan nantinya juga perlu di-upload. Dan setelahnya kita diminta untuk mereview sedikit nih, mereview sejenak aplikasi yang sudah diisikan oleh pihak kampus, apakah sudah tepat atau belum. Kalau sudah, kita tinggal next aja sesuai dengan petunjuk atau arahan dari website tersebut. Nah, oke, next. Setelah itu biasanya sih diminta untuk login lagi. Oke, berdasarkan reference number-nya, dan baru deh memulai aplikasi dan mulai mengisi data-data yang diperlukan. Gitu guys. Oke, sebenarnya sih nggak usah bingung karena pasti ada instruksi yang sangat jelas, ada skemanya yang betul-betul detail mereka gambarkan di sini. Kalian tinggal ikutin aja langkah-langkahnya, nggak perlu khawatir. Oke, nah nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nih yang misalnya menanyakan kamu asalnya dari mana, tempat tinggalnya sekarang di mana, apakah pernah berada di Denmark sebelumnya, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itulah. Oh, nah kalau udah nanti tinggal di next aja. Kemudian nanti ada background check juga. Biasanya sih diminta untuk mengisi data diri selengkap mungkin, bahkan juga latar belakang pendidikan dan lain-lain, dan juga kondisi keuangan teman-teman juga. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bawa dependent atau bawa keluarga, ini juga dimasukin ya data dirinya. Misalkan nih bawa istri, dimasukin datanya di kolom komen ini. Kemudian selanjutnya biasanya tinggal upload dokumen aja nih, misalnya kayak apa ya, misalnya copy of passport, kemudian juga letter of employment-nya, terus juga academic approval dan lain-lain sesuai dengan perintahnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nih ada info selanjutnya. Oh iya, ini juga disuruh apa ya, semacam melampirkan sworn declaration
yang mana kayak form persetujuan gitu kalau data yang kalian lampirkan itu benar adanya, tidak direkayasa, tidak dikarang-karang gitu deh. Oke, sebenarnya sih seperti itu ya kurang lebih. Lalu di-upload filenya lagi, di-submit dengan tanda tangan e-sign tadi. Kurang lebih seperti itu guys. Oke, sekarang giliran aku ya guys untuk visa aku, yaitu accompanying family member. Jadi cara membuatnya kalian tinggal masukin aja dulu file nama kalian sesuai dengan paspor kalian, kemudian barulah buat case order ID-nya. Setelah itu login dengan reference number yang telah diberikan, kemudian memulai aplikasinya nih. Aplikasi baru ya, next. Setelah itu akan ada pertanyaan dan instruksi juga sebelumnya. Nah, ini pertanyaannya simple-simple aja, seperti siapa sih yang membuat aplikasinya. Aku klik aja, kemudian juga jenis visa yang diinginkan juga apa. Kalian juga tinggal klik aja, gampang kan? Kemudian setelah itu next lagi. Masukkan case order ID-nya sesuai dengan arahan. Kemudian, nah ini siapa yang melengkapi aplikasi ini? Tentunya aku pribadi, klik aja. Setelah itu baru, oke, ini ada skema alur yang bisa kita baca, jadi nggak perlu khawatir kebingungan. Nah ini ada data diri kita yang perlu kita isi sedetail mungkin, satu persatu berdasarkan kolom per kolom. Kita ketik aja jawaban-jawabannya sesuai dengan yang diminta. Kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya dari mana asalnya, tempat tinggalnya, terus apakah sebelumnya sudah di Denmark atau enggak gitu. Kemudian juga siapa sponsornya, karena kita bergantung sama suami di sana, jadi klik info suami, kemudian juga profesinya dia apa di sana, apakah sebagai pelajar atau pekerja atau apa gitu. Udah deh, abis itu sih diklik-klik aja sesuai dengan jawaban kalian. Kemudian next. Nah ini info sponsornya dimasukin di sini ya guys ya. Jadi misalnya tadi suami bawa anggota keluarga, istri sebagai tanggungan, dimasukkan di kolom komen. Sebaliknya aku juga di kolom komen ini aku tulis di sini sponsorku adalah suamiku sendiri gitu. Kemudian masukkan juga dokumen-dokumen yang diperlukan. Kalau untuk kasus aku sih seingat aku upload paspor, kemudian juga surat nikah gitu yang membuktikan bahwa aku benar istrinya suamiku gitu. Terus kemudian juga dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Setelah itu biasanya sih oke, ini info refunding the fee, klik aja jawaban yang kalian mau. Kemudian next. Setelah itu sama seperti penjelasan sebelumnya, kalian akan diminta untuk melampirkan sworn declaration yang mana filenya itu perlu kalian upload. Tapi sebelumnya kalian download dulu filenya, kemudian kalian print, abis itu kalian tanda tangan atau kalian kasih e-sign, kemudian filenya itu kalian scan, kalian upload lagi. Gitu sih kurang lebih. Jadi tahapannya kalau udah di-upload, jadi filenya kan udah ke save tuh, jadi tinggal di next aja, kemudian submit deh. Setelah proses Siri Denmark application-nya sudah selesai, kalian akan diminta untuk perekaman biometri dan menyerahkan bukti hard copy. Kalian sebelumnya daftar dulu ya di VFS Global. Kalian tinggal masukkan data-data aplikasi yang pertama dan juga aplikasi yang kedua sesuai dengan nama lengkap kalian, sesuai dengan paspor, nomor paspor kalian, jenis kelamin kalian, dan juga warga negara kalian. Nah, setelah itu, setelah datanya lengkap, tinggal diklik aja langkah selanjutnya, ikuti perintah-perintah berikutnya. Kalian diminta untuk membuat janji nih, kalian tinggal cari hari atau tanggal berapa dan jam berapa kira-kira yang masih kosong, yang slotnya itu masih available.
Kalau memang kalian udah menemukan jadwal yang dirasa paling pas, kalian tinggal pilih aja langsung ketik klik atau continue. Kemudian nanti ada pilihan servis tambahan apa yang kalian mau. Kalau nggak ada, kalian bisa skip aja atau klik continue ke langkah selanjutnya. Oke, ini aku langsung skip aja, aku langsung klik continue. Nah, setelah itu diminta review sedikit. Apakah datanya tadi sudah benar? Kalau memang sudah tidak ada masalah, udah oke, kalian tinggal confirm aja bahwa kalian setuju. Nah, ini tinggal di accept aja filenya. Oke, di next selanjutnya apa ya? Nah, selanjutnya ada ucapan terima kasih sudah booking dan ada summary untuk transaksi yang kalian lakukan, dan udah deh, kalian tinggal datang aja ke VFS Global pada waktu yang telah ditentukan. Halo, hari ini hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. Kami dalam perjalanan menuju Kuningan City Mall, lebih tepatnya untuk mengurus visa kami. Nah, ikuti terus ya perjalanan kami kali ini. Oke, kita sudah sampai di VFS Global. VFS Global adalah semacam third party yang membantu kita untuk mengurus visa ke Denmark. Nah, tapi penentuan visa kita diterima atau ditolak itu tergantung dari kedutaan Denmark dan juga dari SIRI atau Danish Agency for International Recruitment and Integration. Di dalam itu nggak bisa merecord apa-apa ya guys, jadi ini suasana pada saat kita menunggu nomor antrian kita dipanggil. Jangan lupa juga bawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa pause ya. Buat yang lupa bawa pas foto, untuk keperluan visanya, tenang aja, di sana bisa foto langsung kok. Nah, alhamdulillah setelah kurang lebih 12 hari menunggu, akhirnya visa kami jadi juga guys. Ini visa kami sudah selesai dan dikirim langsung oleh kurir dari VFS Global ke alamat rumah kami. Untuk biayanya sendiri dari awal hingga akhir pembuatan visa itu berapa, ada di berikut ya. Nah, ini rincian biaya keperluan visanya ya guys. 1 Danish krona sendiri sekitar Rp2.052. Gitu deh guys, cara kami berdua saat itu waktu mengurus paspor dan juga visa. Jadi gimana nih komentar kalian? Kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau menambahkan sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing, jangan lupa tambahin aja di kolom komentar di bawah ya. Terus juga di episode berikutnya kami juga nih kita spill dikit ya. Jadi mau buat video selanjutnya itu tentang cara mencari apa? Tiket pesawat yang murah, yang nyaman, yang mau nyari transitnya lama, enggak gitu ya. Transitnya pendek, ya, cepat, dan juga mengenai akomodasi. Oke deh kalau gitu. Jadi teman-teman, sekian dulu ya episode dari kami kali ini. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa di like juga ya, di komen, di share, dan subscribe. Penting banget tuh. Oke, thank you for watching. See you on our next video. Bye-bye. Let's go.